Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azza Amalia dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Viabilitas biji adalah kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Darmawan et al. Dalam jurnalnya pada tahun 2017 menyatakan bahwa viabilitas adalah daya hidup yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme dengan gejala pertumbuhan. Viabilitas biji sendiri dapat dicari menggunakan rumus jumlah biji yang tumbuh dibagi dengan jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Rumus ini terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Riddle et al. Pada tahun 2017. Tujuan dari praktikum acara 1 viabilitas biji adalah untuk mengetahui kualitas biji dengan perkecambahan secara langsung. Alat yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah wadah bekas. Di sini saya menggunakan styrofoam, kapas, kamera, penggaris, panci, dan kompor. Untuk bahan yang dibutuhkan adalah biji bunga telang dan air. Untuk metodenya, terdapat 3 perlakuan, yaitu adalah kontrol, biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam, dan biji yang direndam dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Untuk biji variabel kontrol, tidak diberikan perlakuan apapun. Untuk biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam, hal pertama yang harus kita lakukan adalah preparasi biji. Kemudian, tuang air biasa ke dalam gelas. Lalu, masukkan biji yang telah dipreparasi tadi dan tunggu 5 menit. Kemudian, ambil biji yang mengapung menggunakan pinset dan biarkan biji yang tenggelam selama 12 jam pada suhu ruang. Selanjutnya, untuk biji yang direndam dengan air, dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, hal pertama yang harus kita lakukan adalah preparasi biji. Kemudian, rebus air hingga mendidih. Setelah air mendidih, lalu kita matikan kompor dan tuangkan air yang sudah panas tadi ke dalam gelas. Lalu kita masukkan biji yang telah dipreparasi. Tunggu 5 menit, kemudian kita ambil biji yang mengapung dan biarkan yang tenggelam selama 12 jam pada suhu ruang. Kegiatan praktikum kali ini ada persiapan media, germinasi biji kontrol, germinasi biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam, germinasi biji yang direndam dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius, lalu ada juga pengukuran dan penanaman. Pada persiapan media, wadah yang akan digunakan kita sterilisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita siapkan kapas yang steril untuk kemudian diletakkan ke dalam wadah yang telah disterilisasi sebelumnya. Lalu, kita basahi dengan air secukupnya. Untuk germinasi biji kontrol, biji yang sudah disiapkan tadi tidak diberikan perlakuan apapun. Biji ini langsung diletakkan di media tanam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Rory et al. Dalam jurnalnya pada tahun 2018 menyatakan bahwa tahapan kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Germinasi biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam, biji yang sudah disiapkan diberikan perlakuan perendaman menggunakan air biasa selama 12 jam. Setelah perendaman selama 12 jam, kemudian biji diletakkan di media tanam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sri Laba et al. Pada tahun 2018 dalam jurnalnya menyatakan bahwa upaya untuk mematahkan dormansi dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan pendahuluan sebelum disemaikan. Nah, salah satu perlakuannya itu adalah dengan perendaman. Germinasi biji yang direndam dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji yang sudah disiapkan diberikan perlakuan dengan menggunakan air panas bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah direndam selama 12 jam, kemudian diletakkan di media tanam yang setelah disiapkan. Sitomoyang et al. Pada jurnalnya di tahun 2014 menyatakan bahwa perendaman benih menggunakan air panas sebelum ditanam dapat membantu benih melakukan perkecambahan dan juga menghilangkan patogen yang terbawa oleh benih. Pujasmanto et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahwa perendaman biji dengan air panas dapat melunakan kulit benih
sehingga memudahkan masuknya air ke dalam benih atau yang biasa kita sebut dengan imbisi. Dan embrio dapat segera tumbuh. Penyiraman tanaman dilakukan sehari sekali untuk mencukupi kebutuhan airnya. Gunawan dan Sari dalam jurnalnya pada tahun 2018 menyatakan bahwa tanaman akan tumbuh dengan baik jika unsur airnya terpenuhi. Selanjutnya ada pengukuran dan pencatatan. Tanaman yang tadi telah ditanam kita rawat dengan baik dan setiap seminggu sekali kita lakukan pengukuran dan pencatatan. Pengamatan dilakukan selama 2 minggu dan kita ambil 3 tanaman dengan pertumbuhan terbaik untuk diambil datanya. Lalu ada peletakan dan penyiraman biji. Setelah semua biji diletakkan di media tanam yang telah disiapkan tadi, kemudian ditempatkan di dalam ruangan yang dia itu masih terkena sinar matahari agar dapat berlangsung proses fotosintesis. Sutedi dalam jurnalnya tahun 2013 menyatakan bahwa Clitorea ternatea atau bunga telang dapat tumbuh subur di bawah sinar matahari penuh. Akan tapi dia juga dapat tumbuh di bawah naungan. Tujuan dari peletakan di dalam ruangan adalah agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan tidak terganggu oleh hama seperti tikus. Selain itu, suhu dan kelembapan di dalam ruangan juga mendukung tanaman untuk tumbuh. Sutedi dalam jurnalnya pada tahun 2013 menyatakan bahwa Clitorea ternatea tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 19 sampai 28 derajat Celcius yang mana rentang suhu tersebut masih termasuk dalam rentang suhu ruangan masih termasuk dalam rentang suhu tersebut. Lalu berikut adalah data yang didapatkan. Ada variabel kontrol, perendaman dengan air biasa selama 12 jam, dan perendaman dengan air suhu awal 100 derajat Celcius. Untuk biji kontrol, yang jumlah biji yang tumbuh adalah 0 dan yang mati adalah 3. Jadi semuanya mati. Sehingga didapatkan persen viabilitasnya adalah 0%. Untuk perendaman dengan air biasa selama 12 jam, jumlah biji yang tumbuh itu 2 dan yang mati itu 1, sehingga bisa kita dapatkan persen viabilitasnya adalah 66,7%. Untuk perendaman dengan suhu awal 100 derajat Celcius, semua biji tumbuh atau jumlah biji yang tumbuh itu adalah 3 dan biji yang mati adalah 0, sehingga kita ketahui persen viabilitasnya adalah 100%. Untuk faktor yang mempengaruhi viabilitas itu sendiri ada kadar air, genetik, suhu, dan kelembapan udara. Nah, untuk yang ini adalah data pertumbuhan tanaman Clitorea ternatea atau yang kita sebut bunga telang. Ada 3 perlakuan, yaitu kontrol, direndam dengan air biasa selama 12 jam, dan direndam dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius. Untuk perlakuan biji kontrol, biji pertama, kedua, dan ketiga tidak tumbuh, sehingga kita dapatkan rata-ratanya adalah 0 pada minggu pertama dan minggu kedua. Untuk perlakuan yang kedua, direndam dengan air biasa selama 12 jam, biji pertama itu tumbuh dan tinggi tanamannya mencapai 0,5 cm. Biji kedua tumbuh dan tinggi tanamannya mencapai 0,3 cm. Untuk biji ketiga tidak tumbuh sehingga kita tidak dapat data angkanya. Sehingga diperoleh rata-rata tinggi tanaman perlakuan kedua adalah 0,26 cm. Untuk minggu keduanya, tanaman tersebut mati karena akarnya tidak menempel sehingga tanaman tidak dapat asupan air dengan baik dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata-rata yang diperoleh minggu pertama dan minggu kedua sama, 0,26 cm. Untuk tanaman yang biji yang direndam dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius, biji pertama tumbuh dan tinggi tanamannya 7,3 cm. Biji kedua tumbuh, tinggi tanamannya 6,2 cm. Biji ketiga tumbuh
dan tinggi tanamannya 1,2 cm, sehingga kita dapatkan rata-rata pada minggu pertama adalah 4,9 cm. Untuk minggu keduanya, tinggi tanaman pertama adalah 8,5 cm, tinggi tanaman kedua adalah 7,9 cm, dan tinggi tanaman ketiga adalah 5,9 cm. 1,4 cm, sehingga rata-rata yang kita dapatkan adalah 5,9 cm. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman adalah cahaya matahari, air, dan faktor genetik dari tanaman itu sendiri. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari praktikum yang telah dilakukan adalah viabilitas biji dengan perlakuan perendaman air bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam lebih tinggi dibandingkan viabilitas biji kontrol dan perendaman dengan air biasa selama 12 jam. Faktor yang mempengaruhi viabilitas itu ada kadar air, genetik, suhu, dan kelembapan udara. Tinggi tanaman yang diberikan perlakuan perendaman biji dengan air bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam itu lebih tinggi dibandingkan tinggi tanaman variabel kontrol dan tinggi tanaman dengan perendaman biji selama 12 jam menggunakan air biasa. Untuk faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman itu sendiri ada cahaya matahari, air, dan faktor genetik tanaman. Berikut adalah daftar pustaka dari kutipan yang digunakan. Berikut adalah lampiran perhitungan viabilitas. Jadi viabilitas tadi dapat dihitung, dapat dicari dengan membagi biji yang tumbuh dibagi biji yang ditanam dikali 100%. Untuk kontrol, biji yang tumbuh 0 dibagi 3 dikali 100 sehingga viabilitasnya 0. Untuk biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam, yang tumbuh ada 2, dibagi yang ditanam 3 dikali 100% sehingga diketahui 66,7%. Untuk biji yang direndam dengan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, jumlah biji yang tumbuh ada 3, jumlah biji yang ditanam ada 3, dikali 100% sehingga viabilitas yang didapat ada 100%. Berikut adalah footage dari kegiatan mini project yang telah dilakukan. Ini adalah pencatatan pada minggu pertama, pencatatan pengukuran. Dan ini adalah pada minggu kedua. Dia sudah terlihat mati karena akarnya sudah kering. Dan ini adalah penampakan akhir dari ketiga variabel yang telah ditanam tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.